Berdasarkan informasi dari BPPD, air diperkirakan surut minimal tuh 3 sampai 4 minggu dan pemulihan infrastruktur sekolah butuh waktu sekitar 2 bulan. Kita punya 450 siswa dari kelas 7 sampai 12 yang pembelajaran mereka terhenti karena ini situasi kritis. Nah, saya sudah menyusun 3 agenda prioritas. Pertama, transisi segera ke pembelajaran daring. Kedua, koordinasi dengan guru, siswa, dan orang tua. Ketiga, dan ini yang paling menantang, kita mengatasi kesenjangan akses teknologi. Dari data, kesiswaan 65% siswa kita berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dengan akses internet terbatas. Bu Mirna, sebagai wakil kurikulum, bagaimana kesiapan guru kita untuk pembelajaran daring? Terima kasih Bu Enika. Ini tantangan besar. Nah, dari 35 guru yang saya sudah survei di WhatsApp group sejak kemarin, sekitar 60% itu atau sekitar 21 guru itu sudah familiar dengan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan lainnya itu karena pengalaman dari pandemi sebelumnya. Tapi untuk 40% sisanya, terutama guru senior itu masih membutuhkan pendampingan lebih. Nah, yang menjadi concern saya, Bu, materi pembelajaran kita itu masih 80% berbasis buku fisik dan LKS yang sejak kemarin itu sudah terkendali belajar di sekolah. Nah, kita perlu digitalisasi materi dalam waktu singkat. Nah, saya usulkan kita fokus pada 3 platform, yaitu ada Google Classroom untuk penugasan, lalu Zoom untuk tetap muka virtual, dan WhatsApp group itu sebagai backup komunikasi kita. Nah, tapi saya khawatir Bu dengan kualitas pembelajaran yang dimana itu kita tuh harus memastikan siswa itu benar-benar belajar, bukan hanya hadir secara online. Boleh saya tambahkan Bu? Oke, silakan. Jadi ini tuh sangat relevan dengan data yang saya punya, di mana itu dari 450 siswa saya sudah melakukan survei via WhatsApp orang tua, hasilnya sangat mengkhawatirkan. Hanya 35% siswa punya laptop atau komputer pribadi, 50% siswa hanya punya HP Android dengan spesifikasi terbatas, 15% siswa sama sekali tidak punya perangkat, 70% siswa mengeluh paket internet terbatas, rata-ratanya 1-2 GB per minggu. Kemudian banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun karena banjir ini. Bu, kalau kita langsung menerapkan pembelajaran daring penuh, saya takut justru memperlebar kesenjangan. Anak-anak dari keluarga mampu akan tetap belajar, tapi yang tidak mampu akan tertinggal jauh. Itu poin yang sangat penting di soal ini, seperti kita butuh strategi bertahap dan inklusif. Kita tidak bisa one size fits all. Jadi mari kita breakdown solusinya. Saya usulkan kita bekerja dalam 3 fase. Fase pertama, minggu ke-1 sampai minggu ke-2 itu stabilisasi dan persiapan. Kemudian fase kedua, minggu ke-3 sampai 4 implementasi bertahap. Fase ketiga, minggu ke-5 sampai 8 optimalisasi dan evaluasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Bu Mirna, untuk fase persiapan, apa yang bisa kita lakukan untuk Bu? Baik Bu, saya sudah menyiapkan rencana pelatihan bulan minggu pertama. Kita fokus pada yang pertama itu pelatihan guru. Nah, saya akan koordinasi dengan tim IT untuk membuat pelatihan daring dengan durasi 2 jam per hari selama 3 hari. Nah, untuk materinya sendiri itu hari pertama itu ada Google Classroom Basics, yaitu cara membuat kelas, upload materi, dan beri tugas. Lalu untuk hari keduanya itu ada aplikasi Zoom Meeting, yaitu cara host meeting, share screen, dan breakout rooms. Lalu untuk hari ketiganya itu ada penilaian daring dan strategi engagement siswa. Nah, untuk pelatihan via Zoom-nya dan apa silakan untuk guru yang tidak bisa ikut live. Nah, saya sudah konfirmasi 3 guru muda yang stage share yang untuk jadi mentor. Itu ada Pak Andi untuk guru TIK, ada Bu Rini untuk guru bahasa Inggris, dan ada Pak Budi untuk guru matematika. Lalu yang kedua itu untuk digitalisasi materi pembelajaran. Nah, kita tidak mungkin digitalisasi semua
untuk materi bacaan, lalu video YouTube maksimal 15 menit untuk penjelasan konsep, dan latihan soal di Google Form. Setiap guru itu wajib submit minimal 2 materi per minggu. Ya, ada jadwal pembelajaran yang fleksibel. Nah, ini penting Bu, karena kita itu tidak bisa memaksakan siswa untuk online 6-7 jam per hari. Jadi, saya usulkan untuk tatap muka virtual via Zoom-nya itu maksimal 2 jam per hari dengan jadwal pergantian per kelas. Nah, untuk video berikutnya itu pembelajaran asinkron via Google Classroom. Nah, siswa itu bisa akses materinya itu kapan aja. Lalu deadline tugasnya itu diperpanjang jadi 3-4 hari untuk diberi kelonggaran. Umumnya saya setuju dengan peningkatan bertahap ini. Tapi satu concern saya, bagaimana kita memonitor kualitas pembelajaran. Jangan sampai guru tuh hanya upload materi tanpa interaksi bermakna dengan siswa. Benar Bu, untuk monitoringnya itu saya akan membuat template laporan mingguan untuk setiap guru. Misalnya itu apa aja yang dikerjain, beberapa siswa aktif dan kendalanya itu apa aja. Lalu saya dan tim akan rundown join ke kelas-kelas dulu untuk observasi. Lalu kita juga akan buat grup koordinator materi pembelajaran untuk sharing best page. Nah, lalu untuk meeting evaluasinya itu setiap Jumat sore dan semua guru via Zoom. Bu Mirna, boleh saya usul di bagian jadwal. Kita tuh perlu consider dengan orang tua yang harusnya pakai HP bergantian dengan anaknya. Nah, mungkin kita bisa buat jadwal berbeda untuk kelas berbeda juga. Jadi tidak semua kelas online di jam yang sama. Ini juga mengurangi beban bandwidth internet di satu waktu. Wah, bagus. Ini bagus Bu Sofi. Oke, saya akan susun jadwal edukasinya misalnya ya. Untuk kelas 7 dan kelas 12 itu hari Senin sampai Rabu pagi. Lalu untuk kelas 8 dan kelas 11 itu di hari Senin sampai Rabu di siang harinya. Lalu untuk kelas 9 dan kelas 10 itu di hari Kamis, Jumat di pagi dan siang. Jadi setiap kelas itu dapat jatah 3 sesi tanpa layar per minggu. Jadi masing-masing itu 2 jam. Oke, bagus. Sekarang yang paling krusial, Bu Sofi, bagaimana kita atasi masalah akses teknologi dan internet? Ini salah satu masalah terberat dalam situasi kita. Nah, ini Bu, berdasarkan dari data yang dari data saya tadi, kita punya 3 kategori siswa. Yang kategori A itu 35% punya perangkat memadai dan internet stabil. Mereka bisa langsung daring. Kategori B 50% itu punya HP terbatas, internet terbatas, butuh bantuan data dan konten hemat data. Kemudian kategori C itu ada 15% tidak punya perangkat atau internet sama sekali, butuh solusi alternatif. Untuk mengatasi ini saya usulkan strategi multiplier. Yang pertama itu ada program peminjaman perangkat. Saya sudah inventaris sekolah punya 25 laptop dan 15 tablet yang bisa untuk komputer. Tentunya perangkat ini tersimpan di lantai 2 yang tidak kena banjir. Kita bisa pinjam ke 40 siswa kategori C tadi yang paling membutuhkan. Nah, sistemnya orang tua dan siswa pinjaman yang tadi pinjam selama 2 bulan. Ada sanksi jika rusak atau hilang. Saya akan koordinasi dengan wali kelas untuk identifikasi 40 siswa prioritas berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab. Tunggu Bu, itu baru 40 siswa dari 67 siswa di kategori C yang tidak punya perangkat. Bagaimana dengan 27 siswa lainnya? Nah, untuk mereka saya punya solusi kreatif Bu. Saya sudah komunikasi dengan 4 RT di wilayah sekolah. Puji Tuhan 3 RT bersedia menyediakan balai warga yang tidak kena banjir sebagai pojok belajar daring. Setiap pojok bisa tampung 8-10 siswa dengan protokol kesehatan. Saya akan koordinasi dengan komite sekolah untuk menyediakan 2-3 laptop dan 1 router wifi portable per pojok. Jadwal siswa pagi dan siang masing-masing 2 jam. Ada 1 pendamping volunteer dari mahasiswa atau pemuda setempat.
sekolah subsidi biaya listrik dan internet 500.000 per pojok per bulan. Dengan 3 pojok kita bisa layani sekitar 25 sampai 30 siswa. Ini solusi yang tidak punya perangkat dan tidak bisa pinjam dari sekolah. Inovatif Bu Sophie. Tapi bagaimana dengan guru? Apakah guru juga harus datang ke pojok belajar? Tidak, Bu. Guru tetap mengajar daring di rumah. Siswa di pojok belajar akan join Zoom atau akses Google Classroom. Dari pojok tersebut, pendamping di sana hanya membantu teknis saja, bukan mengajar. Bu Yunike, ini butuh anggaran. Saya usulkan sekolah alokasi dana untuk beli paket data 10 GB per bulan untuk 225 siswa kategori B dan C. Total anggaran sekitar 30-40 juta untuk 2 bulan. Saya tahu ini berat, Bu, tapi ini investasi pendidikan mereka. Alternatif, kita bisa galang donasi dari alumni, ajukan bantuan ke dinas pendidikan, kerjasama dengan provider telekomunikasi untuk paket khusus pendidikan. Nah, anggaran kita memang terbatas, tapi saya setuju ini prioritas. Nanti saya akan langsung koordinasi dengan bendahara untuk cek budget kita. Kemudian nanti saya minta surat permohonan bantuan ke dinas pendidikan besok pagi, dan nanti saya akan menghubungi ketua alumni untuk galang donasi. Kita akan cari jalan, Bu Sophie. Anda langsung koordinasi dengan provider, minta proposal paket khusus pendidikan, dan biasanya mereka punya program CSR. Kemudian mungkin saya juga punya solusi, yaitu modal luring untuk kasus ekstrim. Bu Mirna, untuk siswa yang sama sekali tidak bisa online, meskipun sudah kita bantu, kita perlu backup lain. Bagaimana kalau kita sediakan modul cetak? Nah, bisa Bu, kita cetak modul mingguan, materinya itu ringkas dan latihan soal. Nah, siswa atau orang tua itu ambil dan diantar setiap minggu ke sekolah atau titik koordinasi di kelurahan. Nah, guru itu tetap bisa beri feedback di WhatsApp group dan telepon. Nah, tapi saya khawatir untuk kualitas pembelajarannya itu tidak se-efektif daring, Bu. Mungkin 5-10 siswa itu yang kita akan bicarain itu untuk kasus yang benar-benar ekstrim. Nah, setuju. Ini jadi pilihan terakhir. Prioritas kita tetap usahakan semua siswa bisa daring. Sekarang, Bu Sophie, bagaimana strategi komunikasi dengan orang tua? Mereka pasti banyak yang khawatir dan punya banyak pertanyaan. Komunikasi ini krusial, Bu. Kalau orang tua tidak paham atau tidak percaya, program kita bisa gagal. Saya sudah siapkan strategi komunikasi 3 lapis. Besok pagi saya akan kirim surat resmi dari kepala sekolah ke semua orang tua via WhatsApp dan email. Isinya itu situasi sekolah, keputusan pembelajaran daring, timeline, dan hotline darurat. Infografis sederhana, cara akses Google Classroom dan Zoom. Hari Kamis dan Jumat minggu ini kita adakan parent meeting virtual bertingkat. Kamis orang tua kelas 7, 8, 9 sesi terpisah. Jumat orang tua kelas 10, 11, 12 sesi terpisah. Meeting ini saya, Bu Yunike, Bu Mirna, dan wali kelas hadir. Kita jelaskan sistem pembelajaran daring yang akan diterapkan, bantuan tersedia untuk siswa, cara orang tua mendampingi anak, sesi tanya. Untuk orang tua yang masih bingung atau punya kendala khusus, wali kelas wajib komunikasi personal via telepon atau WhatsApp. Saya sediakan nomor hotline khusus yang aktif jam 8 pagi sampai 8 malam. Ada form Google untuk laporan kendala yang akan kita respon maksimal 24 jam. Bu Sophie, bagaimana dengan koordinasi guru? Mereka juga butuh clarity dan dukungan. Betul, Bu. Untuk guru, rapat koordinasi virtual setiap Senin pagi untuk update progres. WhatsApp group tim tanggap darurat untuk komunikasi cepat. Sistem bagi guru senior dipasangkan dengan guru muda untuk saling support. Saya dan Bu Mirna available untuk konsultasi kapan saja. Oke, bagus. Sekarang kita bicara tentang timeline. Di minggu pertama, hari ke-1 sampai hari ke-7, kita akan mengadakan pelatihan guru, finalisasi platform, sosialisasi orang tua, distribusi perangkat pinjaman, dan 1 pojok belajar. Kemudian di minggu kedua, kita akan ada soft launching pembelajaran daring,
fokus ke kelas 9 dan 12 dulu, dan memonitoring impresif dan problem solving. Kemudian di minggu ketiga sampai 4, kita full implementasi semua kelas, distribusi paket internet, dan evaluasi mingguan. Kemudian di minggu kelima dan 8, kita akan optimalisasi pembelajaran, perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback. Nah, Bu Mirna, Bu Sophie, saya tahu ini bukan situasi ideal. Banjir ini adalah krisis yang tidak kita inginkan, tapi di tengah krisis ini kita punya tanggung jawab besar. Memastikan 450 anak tidak kehilangan hak pendidikannya. Saya tidak akan bohong, ini akan sulit. Akan ada guru frustasi karena tidak terbiasa teknologi, akan ada siswa yang menangis karena tidak bisa join kelas, akan ada orang tua yang marah karena harus di kota, tapi kita tidak boleh menyerah. Prinsip kita, no student no impian. Setiap anak hak belajar, kita tidak peduli situasi ekonomi mereka, kita akan cari cara, kita akan kerja keras, kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Bu Mirna, saya percaya Anda bisa memimpin transformasi pembelajaran ini. Bu Sophie, saya percaya Anda bisa menjembatani sekolah dengan masyarakat, dan saya sebagai kepala sekolah akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan semua ini berjalan. Siap, Bu Editor. Saya akan segera koordinasi dengan semua guru. Kita mulai pelatihan besok pagi sekitar jam 8. Saya akan buatkan grup WhatsApp khusus dan share semua panduannya. Saya juga siap, Bu. Hari ini juga saya akan kirim surat ke Dinas Pendidikan, kontak provider untuk paket data, koordinasi dengan Ketua RT untuk pojok belajar, siapkan materi sosialisasi orang tua. Oke, terima kasih. Kita mulai sekarang. Besok pagi kita ketemu lagi jam 7 untuk update progres. Oke, terima kasih untuk progres-progresnya. Saya percaya banjir akan cepat surut, sekolah kita akan dibangun kembali. Tapi yang tidak akan pernah bisa dikembalikan adalah waktu belajar anak-anak kalau kita tidak bertindak cepat. Mari kita buktikan bahwa krisis tidak menghentikan pendidikan, tapi justru memunculkan inovasi dan solidaritas. Bu, saya langsung draft surat untuk orang tua ya. Bu Mirna, nanti tolong review sebelum kita kirim. Oke Bu, saya juga langsung